Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di saham andalan dari Lotus Sekuritas. Malam ini kita mau ketemu sama satu narasumber yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kan ketika market itu begitu volatile gitu ya, somehow beberapa orang mengambil opsi untuk ikut berpartisipasi dalam saham IPO. Hari ini kita mengundang Mas Hendry. Beliau ini adalah pertama advisory, kedua dia juga dari KAP, akuntan publik dari Hadori. Hadori sendiri itu adalah KAP yang masuk dalam 10 besar di Indonesia. Adapun dari Hadori, buat yang tahu nih Mas Henry siapa sih ini, mungkin kalau ada beberapa orang yang di luar sana mempertanyakan siapakah Mas Henry Marta. Nah, Mas Henry Marta ini telah meng-IPO-kan lebih dari 20 emiten di Indonesia. Dari mulai yang kusut sampai yang oke gitu ya Mas Henry ya. Nah, jadi jangan sembarangan. Ini Mas Henry walaupun tampangnya baik, tapi ahlaknya luar biasa gitu tuh. Mas Lumayan Henry itu balance masih ya. lumayan balance, oke. Selamat malam Mas Henry dari KAP Hadori. Selamat Terima kasih malam. sudah datang. Hari ini juga kita didampingi sama Mas Luk, Om Luk Samlan. Om Luk ini dari Sahamologi, foundernya Sahamologi. Beliau ini yang akan mencoba mengulik lebih tegas karena beliau kan dari sisi retailer gitu, dari sisi investor. Beberapa orang merasa itu IPO itu jackpot biasanya karena kita bisa dapat one shot, one time gain di hari pertama atau hari kedua gitu ya. Tapi ada juga yang dari Oh, IPO sampai sekarang tuh terus kusut gitu loh. Nanti akan diulas sama Om Luka pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Untuk membuka ini saya izinkan saya men-share men-share screen sedikit. Sebentar. Ini sudah kelihatan belum? udah Om, udah. Sudah ya. Oke, ini yang fenomena di IPO di pasar Indo nih. Ini pasti semua kita mengalami ini gitu ya. Kalau lihat nih hari ini kita luar biasa senang gitu ya karena ada info bahwa pemesanan saham satu emiten itu oversubscribe ratusan kali. Jadi kalau dia rising 100 miliar, kalau dia dapat 10 kali berarti 10 kali 100 berarti 1 triliun yang mesen. Padahal dia cuma butuh 100 miliar gitu ya. Ada yang berpuluh-puluh kali, ada yang ratusan kali. Terakhir ada satu emiten yang di minggu ini kemarin IPO itu kalau nggak salah 252 kali oversubscribe-nya gitu loh. Membuat kita tuh begitu antusias untuk beli. Masalah naik atau enggak kita nggak tahu juga ya, tapi itu info di depan. Atau kita sering dengar tuh sebelum kita masuk tuh ada insider info katanya. Saya kena sama ring satu. Ini sering banget nih terjadi. Tapi jangan bilang-bilang ya. Katanya mau arah 4 kali nih gitu loh. Itu kita sering dengar di market tuh. Ternyata arah ya cuma sekali boleh. Alhamdulillah kalau arah. Kalau enggak juga ya maaf gitu ya. Eh, ini paradigma yang di marketnya saat ini. Kalau kita ngomongin IPO itu, kalau dapat sedikit biasanya lemas. Aduh, ini gimana sih nih? Gak niat banget nih emiten gitu ya. Tapi kalau dapat banyak, kita mencak-mencak biasanya. Wah, nggak bener nih emiten nih, pasti mau exit nih, gitu loh. Mas Henry sering dengar ini ya, karena Mas Henry sebagai pelaku utama gitu loh. Gitu. Saya dengar aja, saya mendengar aja. Tenang Mas, nanti akan ditanyakan ini, Oke, karena pasti ini on behalf of rakyat siap. kita pasti mempertanyakan ini apa yang sebenarnya terjadi gitu loh dengan segala macam. Kita mau tanya nanti definisi IPO itu apa sih sebenarnya, kenapa perusahaan itu IPO, sama tujuan IPO. Apa sih yang diharapkan sama perusahaan itu dengan melakukan IPO. Nanti kita akan mengulik juga dari teman-teman itu profesi penunjangnya. Apakah IPO itu adalah kolaborasi dari semua tim? Mana yang paling penting dari semua ini gitu loh. Sama saya sih penanya sih kita punya papan utama pengembangan akselerasi mana yang paling bisa cuan gitu. Karena orang somehow pengennya uh, sedikit orang yang analisa fundamentalnya, yang penting cuannya gitu loh. Padahal di sini kita membahas beberapa metodenya, valuasinya, apa yang mesti dilakukan gitu ya. Uh, dan terakhir nih, nanti yang kita bahas bolak-balik itu adalah variabel yang penting dalam IPO
sehingga kita bisa lebih nyaman tentang IPO ini dan memiliki probabilitas yang tinggi untuk cuan buat si investornya gitu. Itu dari saya. Pertanyaan pertama langsung saya bahas kepada Mas Henry gitu ya. Mas Henry, ini saya balik lagi pertanyaan pertamanya tentang fenomena IPO di Indonesia. Sebenarnya saya stop dulu. Tujuan IPO itu apa sih, Mas? Saya mau tahu Oke, aja tujuan IPO itu apa sebenarnya. baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diundang para suhu-suhu juga sebenarnya kan. Saya kan sebenarnya background-nya itu public accountant and advisory. Cuma kemarin Mas Umar bilang, join, Oke. oke lah. Kita sama-sama sharing seperti itu kan. Basically kalau IPO kan, uh, kita ini instrumennya, kalau IPO kan instrumennya ekuitas, jadi kita menawarkan saham ya, kepemilikan saham kita untuk berbagi sharing kepada masyarakat untuk mendapatkan dana segar seperti itu kan, tanpa pengembalian, tanpa bunga juga seperti itu. Kalau menganut sistem riba, ini nggak ada ribanya seperti itu kan, ada termasuk saham syariah juga seperti itu. Terus yang Oke. pasti kita dapat dana segar, tapi ujung-ujungnya adalah kita nggak mengembalikan, tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Di mana dana yang kita dapatkan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bahwa kita mau menggunakan untuk modal kerja, mungkin untuk beli capex, ataupun buat repayment loan misalnya ada seperti itu. Jadi itu Mas, instrumennya adalah ekuitas menawarkan saham kepada masyarakat. Oke, Mas, sebelumnya saya potong dulu nih. Mas Henry Hmm. kemarin salah satu tim advisory yang memegang emiten Teguk dan Baba Raffi, betul ya? Ya, salah satu tim di situ, Mas. Oke, Betul. salah satu. Jadi kalau yang lain pada mau nanya, monggo-monggo aja ya, feel free buat nanya ya. Saya lempar langsung nih ke eh, Mas Luka. Mas Luka, ada mau ditanyain nggak seputar proses IPO-nya? Itu apa sih yang menjadi kendala Oke, atau pertanyaan yang nyangkut di otak para retailer investor gitu? Monggo, oke, Mas. thank you Mas Umar ya. Jadi kan memang fenomena IPO ini kan kebus karena dua hal ya. Yang pertama mungkin eh, ketika aturan dari perusahaan yang rugi ini boleh IPO. Dulu kan nggak boleh ya, sehingga Ya, betul. banyak perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ya, mungkin kalau dulu kita ngelihat kelas IPO tuh kelasnya kelas Astra, konglomerasi, atau anak-anak usahanya yang memang punya bisnis dan punya model bisnis yang bagus ya. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa IPO sekarang juga akhirnya berturut-turut banyak banget ya. Bahkan sehari mungkin bisa 3-4 perusahaan IPO. Ini sama seperti di negara-negara lain mungkin. Nah, yang pertanyaan pertama sebenarnya Mas Heri, apakah adanya penurunan bukan penurunan ya, apa allowance ini atau metode bahwa saat ini dengan adanya multi multi papan, kemudian juga multi laporan keuangannya boleh rugi, bahkan hanya menjanjikan mungkin beberapa tahun setelah IPO mereka baru bisa untung, ini membuat kualitas IPO di periode sekarang itu sedikit lebih jelek ketimbang periode-periode sebelumnya. Seru nih pertanyaannya. Nah, ini yang pertama Karena dulu karena itu Oke. ini kan baru pertama loh. kita kan bicara tadi kan Mas Henry bilang kan tidak ini bukan riba, ini tidak ada kewajiban untuk Mengembalikan. mengembalikan seperti itu kan, berbeda dengan kredit kan, sehingga Hmm. akhirnya perusahaan-perusahaan yang kualifikasinya tidak bagus pun itu dijual ke retail dan menjadi exit strategi para pemilik-pemilik lama. Bukankah ini akhirnya malah membuat kualitas dari IPO sendiri terdowngrade? Nah, gimana nih Mas Henry? Apakah kualitas IPO di periode sekarang itu jauh lebih buruk ketimbang kualitas IPO di periode-periode zaman Orde Baru lah kita sebut? Baik, sebenarnya gini sih, menanggapi, memang kalau kita lihat itu fenomenanya 2018 atau 17 kan, mulai growth cukup banyak sekali kan. Dulu itu cuma paling belasan, 20 gitu kan, tapi after itu tuh
50 gitu kan. Sampai sekarang juga nih half year aja udah mencapai 50 lebih sih. Sebenarnya karena kadang-kadang gini sih, kalau saya berbicara dengan calon calon emiten bahwa menganggap setiap owner itu menganggap bisnisnya itu baik gitu kan. Wah, ini pasti Oke. baik lah. Yang jualan pisang goreng baik, pisang goreng B lebih baik lagi. Jangan kopi baik, yang ini juga baik lagi. Nah, jadi Oke. itu anggapan secara bisnis owner. Didukung, tadi disampaikan, oh ternyata bisnisnya tipe saya bisa IPO nih gitu kan. Gitu kan. Misalnya ada benchmark lagi, oh ternyata ada rugi juga nih seperti itu. Itu boleh juga gitu kan. Nah, jadi itu kalau dibilang ada benarnya sebenarnya sih. Jadi ada beranggapan walaupun saya biasanya kalau mengepus salah satu calon emiten itu kalau rugi itu mendingan jangan masuk dulu karena baik lagi seperti ini. Fundamental ya walaupun saham dengan fundamental perusahaan itu dibilang berbeda ya seperti itu ya. Walaupun bisa dikatakan sama, tapi pada prinsipnya adalah ketika perusahaan itu sehat, seharusnya secara fundamental itu sahamnya bagus. Tapi kan memang in reality berbeda kan seperti itu. Jadi kalau tadi Mas Lukman nanya apakah bisa kalau cuma jawabannya ya atau tidak, menurut saya sih ya. Jadi agak sedikit cukup menurun kualitasnya. Tapi ini makanya perlu apa namanya? Perlu investor calon investor juga perlu smart ya memilih calon yang dibeli sebagai saham untuk diinvestasikan. Seperti itu, Mas. Oke. Tuh ya. Kemudian gini, Oke. fenomena yang terjadi saat ini kan banyak sekali orang beranggapan ya, mungkin refleksi dari apa yang terjadi di Amerika atau juga melihat dari panutan-panutan investor-investor utama ya, kalau kita lihat kayak Lo Keng Hong dan lain-lain. IPO itu sebenarnya nggak cocok buat investor Oke. ya, Betul, karena betul. karena prinsipnya gini, yang namanya orang melepas perusahaannya, apalagi kalau dianggap perusahaannya bagus kan, pasti tidak akan dijual dengan harga yang murah. Ya, Mas Henry ya. Nah, sehingga akhirnya IPO ini justru dijadiin bahan spekulasi. Ini contoh nih ya, teman-teman saya juga, kemudian beberapa teman-temannya Umar juga, teman-temannya Kuswara juga. Ibarat kata gini, periode offering tuh 3 hari. Ya, 3-4 hari lah ya. Hari ketiga pengembalian dana udah terjadi. Ya, karena kan udah allocated, allotment udah, kemudian duit dibalikan hari ketiga gitu ya. Nah, hari keempat dia listing. Lalu cap cip cup kembang kuncup. Ada yang arah, ada yang untung, ada yang minus 10%. Nah, mereka berpikir kayak gini, udahlah, daripada duit gue spekulasi, daripada duit gue masukin di deposito, 1 tahun deposito 5,5%. Cap cip cup kembang kuncup di IPO, ya, kalau dia lossnya 15 atau 10 kalau di pasar akselerasi, kalau dia gain bisa 35%. Nah, Oke. apakah fenomena IPO ini bukan menjadi ajang apa ya, ajang buat orang membeli di harga perdana? Itu justru membuat yang namanya IPO itu justru bukan public offering, jadi sebut aja possible instant profit overnight or loss overnight gitu loh. Oke. Gitu kan, karena kan Iya. karena kan kondisi ini memang SKT jadi kayak gitu. Apalagi orang udah dimasukin nih di brainwash. IPO itu hanya untuk investor benar tidak akan membeli saham yang IPO. Mungkin nggak semua ya. Saya juga masih beli gitu loh. Tapi akhirnya ada beberapa orang yang justru membuat IPO ini sebagai cara tergampang ya untuk berspekulasi. Bahkan kemarin saya baca di Twitter tuh, ayo kita berjudi IPO katanya kayak gitu. Nah, ini gimana nih? Memperbaiki kultur ini supaya apa? Supaya memang betul-betul IPO ini mindset orang mendapatkan dana, memberikan dana kepada
orang yang memang mau benar-benar serius berusaha, itu bisa tetap terjadi, Mas Henry. Baik, ini 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 pertanyaannya udah dijawab sebenarnya. Tadi udah cukup lengkap. Ini sebenarnya sih, kalau saya menanggapi gini, mungkin sekarang ada tagline juga sih bahwa kalau nggak salah IDX memunculkan tagline ayo investasi saham. Jadi kalau dibilang kan gini, banyak sekali kayak IDX inkubator memang sih mereka mencari. Tapi sebenarnya kalau dari sisi IDX seharusnya memberi edukatif lebih tinggi, seperti maksudnya kepada masyarakat secara umum bahwa ini adalah instrumen ekuitas yaitu saham seperti itu kan. Jadi kalau disampaikan bahwa ayo judi dan sebagainya macam, terus atau mengambil spekulan dan sebagainya macam. Kalau saya pikir karena apakah ini karena apa namanya tidak masifnya apa namanya komunikasi atau pendidikan atau apapun edukasi dari IDX bahwa ini instrumen saham yang memang ya memang ujung-ujungnya adalah bukan untuk spekulan ya seperti itu kan. Mereka sudah disampaikan bahwa kayak Robinhood dan sebagainya macam itu bukan untuk itu juga. Jadi ini yang perlu di mindsetkan. Tapi memang perlu dibalik lagi seperti ini kan kebiasaan retail pun seperti itu kan. Ketika ujung-ujungnya laba dilepas gitu kan turun. Ini kan banyak fenomena ya Mas. Maksudnya ini kan banyak sekali variabel gitu. Jadi itu yang perlu diselesaikan. Kalau menurut saya sih gini. Jadi memang harus diperbaiki sama-sama sih. Dari sisi calon emitennya pun juga harus diperbaiki. Dari secara fundamentalnya seperti itu kan. Walaupun ada kriteria loss atau akselerasi, itu juga perlu di-educate juga ya bagi calon emiten, baik dari profesi penundang, ataupun underwriter, ataupun advisory apapun, itu juga perlu memang edukasi. Tapi di sisi lain adalah dari sisi IDX-nya, seperti sisi bursa juga harus mengedukasi para investornya juga nih. Seperti itu. Jadi bahwa ya ini instrumen saham, seperti itu. Seperti itu Mas. In my opinion ya. Terima kasih banyak Mas Henry. Udah mulai menaik nih, Mar. Ini ada satu lagi nih, Mar, yang terjadi. Sebentar dulu. Saya cuma ngingetin doang bahwa Mas Henry ini adalah akuntan publik. Jadi ranah beliau yang spesifik itu akuntan publik. Jadi kalau tanya kenapa naik, kenapa turun, itu actually bukan dia gitu ya. Dan dia advisory. Oke. Sebelumnya monggo Mas Luka mau ngobrol satu lagi boleh? Habis itu saya kasih ke Mas Henry ya. Mas Krisna ya. Oke, monggo. Fenomena gini Mas Henry. Orang Indonesia itu short memory. Ya. Short memory sehingga mereka kadang-kadang lupa gitu loh. Lupa pernah kena jewer salah satu emiten yang akhirnya sahamnya anjlok gitu ya. Kemudian dalam grup usaha yang sama dia melistingkan saham yang lain lagi. Nah, ini mungkin ya ini kembali ke masalah moral juga sih ya, dalam arti masalah moral si pengelola, bukan moral tadi ya, lembaga-lembaga yang membantu IPO ini. Pernah nggak sih ada upaya untuk kalau di dunia selebritis itu kan ada istilahnya cancel culture ya. Ya. Nah, kalau di dunia profesi penunjang IPO ini ada fenomena cancel culture gitu juga nggak? Atau misalkan, nggak ada, di tempat kita sih nggak ada cancel culture, Pak. Mau dia sudah IPO sampai sahamnya gocap semua pun, the next IPO itu kita bantu juga. Nggak apa-apa, atau kita dapat duit kok. Nah, ini kan masalah moral nih, moral menyelamatkan investor. Kita nggak ngomong, harusnya sih kalau saya sih pribadi gitu ya, saya pribadi sih pengennya justru kayak OJK, kayak BEI juga mengevaluasi seberapa masifkah impact dari orang yang memang emiten yang sudah pernah berkali-kali melakukan IPO, kemudian track record-nya gocap lagi, suspend lagi, gocap lagi, terus kok dia IPO-in lagi gitu loh. Gitu. Kan ini kan sebenarnya bisa di-prevent dari kalau semua profesi yang ada meng-cancel culture kan gitu. Oh jangan deh, kita nggak mau terima, ada semua nolak gitu kan. Atau misalnya dari OJK atau dari bursa juga memblacklist gitu. Nah, kalau Mas Henry gimana? Kalau ada orang nih misalnya track record-nya udah nggak bagus gitu loh. Apakah masih tetap dibantu? Ya, kan tadi ya nggak apa-apa, ini kan perusahaannya lain Pak gitu. Tapi kan ultimate beneficial holder owner kan satu orang gitu loh. Gimana coba?
Betul. Ya ini juga fenomena sih, maksudnya karena IPO itu bikin tagihan, Pak, katanya seperti itu kan. Jadi kalau saya sendiri sebagai profesi akuntan, kita sebelum melakukan IPO itu kita memang profiling, Pak, seperti itu kan. Apakah historical sudah pernah ada, terus ini siapa orang ini seperti itu kan, karena dalam tanda kutip kita ada working papers yang memang harus untuk di apa namanya untuk bertanggungjawabkan. Saya pernah sih, Pak, kalau dari karena gini, saya tidak bisa membatasi profesi lain ya seperti itu kan, apalagi pun sesama teman-teman KAP saya seperti itu kan. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, saya pernah beberapa kali menolak untuk dijadikan salah satu profesi penunjang karena itu tadi yang disampaikan sama Mas Lukman bahwa Ya, historicalnya oke. seperti ini dan sebagainya. Nah itu sih memang seharusnya sih untuk menjaga maksudnya kredibilitas semuanya lah Indonesia dan investor harusnya itu juga harus bisa dilaksanakan sih. Tapi balik lagi ya, saya nggak bisa mengcover semuanya. Tapi kalau dari sisi kami dari HLB lakukan itu sih. Tuh. Emang harus Oke, begitu sih, ya. siap. Nggak Thank you banyak Mas nggak Henry. lucu, Umar. Nggak lucu kalau misalkan udah IPO berkali-kali terus gocap, IPO lagi gitu. Enggak, tapi Ya. aku tahu Mas Henry kemarin kita ngasih beberapa juga dia mau ini jangan dulu Mas, yang ini begitu gitu loh. Itu Mas Henry itu cukup bermoral lah gitu. Dia bisa bilang tidak gitu, katakan tidak untuk korupsi gitu. Mas Henry, sebelum aku ke Mas Kristan ya, aku tanya dulu sebentar. Ya. Sementara itu kan kita nih tadi Mas Luka tuh nanya agak-agak sporadis langsung ke ujung gitu. Saya nanya dulu, kan kita punya namanya profesi penunjang. Biasanya yang begitu dominan itu ada namanya underwriter sama KAP gitu ya. Karena kayak yang lainnya itu agak-agak penunjang aja, kalau ini yang utama gitu. Sebenarnya apa sih job desk-nya underwriter, apa job desk-nya KAP, Mas, akuntan publik? Oke, baik. Jadi sebenarnya sih yang lain juga sama-sama sih support semua Mas. Gitu. Jadi kalau nggak ada kan pincang kan. Jadi kalau disampaikan bahwa kalau underwriter memang kan dia kan ujuk tombaknya ya. Jadi kan dia mengunderwrite, maksudnya dia penjamin pelaksanaan emisi efek yang membawa calon emiten ini menuju ke publik gitu kan. Juga bisa dari namanya juga investment banking gitu kan, investment bankers bahwa dia mempunyai bank investment yang bisa untuk membeli saham tersebut seperti itu kan. Jadi sebenarnya ujung tombaknya adalah si underwriter ini sih, ya, untuk mengomandoi. Nah, di kaki-kakinya itu kan ada beberapa aspek kan, aspek akuntansi di mana itu dipegang sama auditors atau kantor akuntan publik. Pasti di situ dia akan menyiapkan mengaudit ya, mengaudit laporan keuangan. Normally kalau misalnya kayak itu kan 3 deals prospectus, kita ngomong yang cukup ini ya, cukup mature itu kan 3 tahun plus periode misalnya ada periode interim ya, periode interim seperti itu kan. Nah, habis itu di sisi lain kita juga menyiapkan comfort letter, terus ada management letter dan representative letter untuk semua keseluruhan apa namanya proses. Jadi kita support di angka seperti itu kan. Nah, di sisi lain tadi kalau misalnya nggak disebutkan hukum ya dari sisi legal sih seperti itu. Oke. Masalahnya gini Mas, fenomena di market nih kadang-kadang ya, ketika kita mau membeli saham IPO, itu kita nanya, underwriter siapa? Gitu. Sebenarnya siapa sih yang menentukan kuat nih sahamnya akan terbang atau enggak gitu? Siapa penentunya? Siapa penentunya ya? Yang tahu tuh hanya owner dan Tuhan. Ada satu lagi sih. Oke. Ada Oke, satu. Jadi gini. Ya, gimana? Nah, jadi sebenarnya underwriter itu tidak ada hubungan ya sama harga saham ya. Underwriter itu Betul. hanya membantu melaksanakan proses listingnya, sementara harga saham di market itu tidak ada hubungan sama underwriter gitu ya. Iya, jadi kan ada 3 phase kan. Pertama phase pre ya, jadi persiapan, terus pada saat existing ada tahap post IPO. Jadi setelah IPO, jadi setelah listing, nah itu kan ada fase tersendiri lagi kan bahwa secondary market lah ya, naik turun gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu kan sudah bukan tanggung jawab apa sih underwriter kan. Oke, makasih banyak Mas. Mas Krisna, monggo kalau ada mau diulas. Ya, Dipertanyakan. saya ada satu pertanyaan titipan nih ya. Sering saya sering dapat Siap. pertanyaan begini dari investor, dari nasabah atau investor gitu. Jadi pertanyaannya itu sederhana tapi kayaknya logis ya. Jadi misalnya ada emiten IPO itu sampai oversubscribe puluhan kali gitu ya.
yang ditanya itu benar-benar ada duitnya nggak sih? Maksudnya sampai berpuluhan kali, bahkan mungkin tadi Pak Omar bilang 100 kali. Iya, Itu ada duitnya 252 yang beneran, terakhir. ada uang real 250 yang juga disetor ada. nggak sih? Karena beberapa kali oversubscribe-nya belasan kali, tapi pas dia listing kok ambrol gitu ya. Kan nggak make sense gitu ya. Artinya Iya, iya. harusnya harusnya kalau yang nggak dapat di perdana, harusnya dia ngejar di sekunder dong. Tapi faktanya Betul. dia nggak. Enggak, Faktanya betul. harganya Siap. ambrol. Itu kan artinya ini oversubscribe-nya beneran apa enggak. Jadi mungkin pertanyaannya masih dalam ranah angkutan publik nggak sih misalnya untuk memeriksa setoran dana waktu dia IPO itu beneran di-store apa enggak sih? Pertanyaannya itu. Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau dibilang pada saat book building itu, kalau saya point of view dulu ya, point of view itu kayak kayak ajang marketing sebenarnya. Salah satu ajang marketing. Jadi Oke. euforia gitu kan. Jadi let's say kayak eksistensinya juga ya, bahwa oh ini saham ini nih laris nih, seperti itu kan. Kalau dibilang itu duitnya bener-bener ada atau enggak, seperti itu kan. Kalau dibilang bener duitnya itu ada, Mas, seperti itu kan. Nah, cuma di belakang story-nya itu yang pasti ada ya, karena masih ini behind story-nya. Kalau dibilang kenapa bisa sampai oversubscribe kan karena mereka mesti ngebit kan, seperti itu kan. Mereka ngebit. Nah, Ya. cuma bener-bener after itu ngebit atau enggaknya kan, nah itu yang post IPO dia bener-bener interest atau enggak. Jadi itu I dalam tanda see. kutip, in my opinion, itu one of my kayak gimmick ya. Ya, kadang-kadang kalau banyak ngebit nih gitu kan, berarti saham ini laris nih, berarti nanti posnya naik nih gitu kan. Tapi tadi Mas Risma bilang bahwa kayaknya enggak juga sih, ya itu fenomena sih. Jadi kalau dibilang duitnya ada nggak ada, cuma ada behind story-nya sih pasti yang mungkin ada apa namanya strategi-strategi tertentu lah seperti itu, Mas. Ini Mas Henry masih malu-malu nih buat membahas lebih detail. Monggo Mas Tirta. Pepet terus Mas. Oke. Sekarang pertanyaan ini kan fenomena ya. Kalau Ya, kalau zaman dulu kan pada saat IPO masih mungkin zaman dulu ya masih satu lotnya juga gopek gitu ya. Satu ya, lotnya juga gopek. Kemudian harga juga mungkin ada yang 4.000, kemudian juga 3.000. Tapi kenapa sekarang fenomenanya justru IPO ini harganya di bawah, pokoknya paling murah meriah lah, kita sebut cepet deh, cepet. Nah ini apakah ketika kita membuat penentuan harga gitu ya, kan jangan sampai juga kayak Garuda zaman dulu ya. Garuda kan penentuan harganya dulu katanya ilhamnya wangsitnya dari ke menteri waktu itu jangan segitu kata gitu kan. Nah sekarang ketika menentukan harga tuh biasanya pakai kriteria apa sih Mas Henry? Apakah udahlah jumlahnya sebanyak-banyaknya, harga semurah-murahnya, biar biar partisipasi retail juga banyak gitu. Atau misalnya kalau mau cari yang berkualitas, misalkan contoh aja kayak misalnya harga ITMG gitu kan, udah kita IPO harga 20.000 deh atau 10.000 deh, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu kalau perusahaannya betul-betul bagus pasti akan diincar gitu kan? Apakah sekarang ini demi memenuhi kota aja sampai udah cepet aja deh 6 juta ya, lot gitu kita jual gitu kan, memenuhi free float juga gitu kan. Bahkan siap. ada yang Jadi, fenomena terakhir kan harga nominal sahamnya Rp1 gitu kan. wah, itu dipentokin tuh. Iya kan, itu dipetokin kan gitu kan. Nah, kayak gini Iya betul. apakah iya kan Kak? Benar kalau sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngelihat ya prospeknya bagus, harga mahal, nominal mahal. Let's say 2-3 tahun dia mau stock split, kemudian 3 tahun berikutnya lagi dia mau melakukan apa lagi kan itu akan lebih bagus gitu ketimbang udah nominal 1 atau nominal 5 dia mau stock split atau mau ada corporate action lagi akan nggak bagus, akan nggak bisa gitu kan. Ya nggak bisa Ya, betul. betul. Jadi kalau saya bisa tanggapin itu kan salah satu structure pricing strategy kalau saya bisa menanggapi ya. Structure pricing strategy karena nilai nominal kalaupun nanti akan menyesuaikan. Kenapa dipepetin 100 gitu kan? Dengan asumsi tadi slide pertama Mas Umar bisa arah berapa kali gitu kan? Karena udah di atas 200 pengalinya jadi 25 seperti itu kan. Itu salah satu faktor juga kan.
Jadi kenapa dipepetin? Karena kalau papan pengembangan itu minimal 100 gitu kan. Tapi kalau di atas 200 nggak bisa 35 kali. Ya dalam tanda kutip itu ada, tadi Mas Luka bilang, ada spekulan juga nih. Jadi ya ini game juga sih seperti itu kan. Bahwa tapi di sisi apa namanya, di sisi kalau kita lihat di sisi retail memang lebih suka barang yang lebih murah ya. Saya nggak tahu sih karena 100 jadi 200 udah 100% nih. Nah, kalau harga 1000 jadi 2000 kan 100% juga. Tapi effortnya gapnya 1000 kan seperti itu kan. Betul. Ya balik lagi ini tipikal dari investor mungkin di Indonesia kali ya Mas ya, banyak yang seperti itu. Jadi ya nimbang cari gap 1000 yang penting 100 aja, sama-sama 100% maksudnya seperti itu kan. Oke, Mas. Mas Kuswara, monggo ada yang mau ditanya apa enggak? Mau sih nanya ya, Mas Tapi Henry. jangan menolak loh. Hah? Jangan Mas Henry, menolak. ya katakanlah Mas Henry ini seorang awam ya, seorang awam dari investasi kayak gitu. Mas Henry baru mengenal saham nih, ya kan? Kira-kira Mas Henry akan ambil saham-saham IPO nggak? Kalau Bingung kan? awam, ya. Soalnya ini pura-pura nggak awam. Iya kan, sebagai Ya. orang Mas. awam gitu. Ibaratnya baru kenal investasi dunia saham, katakanlah baru 1 tahun, 1 tahun setengah. Kira-kira akan ambil saham-saham IPO nggak? Karena kan Baik. ada sahamologi, ada smart trader, ada ini ada saham bagus, ini saham bagus, ada yang mengajarkan fundamental, ada yang mengajarkan momentum, technical dan lain-lainnya. Tapi untuk yang mengajarkan untuk pilah-pilah saham IPO itu masih sangat sedikit sekali. Nah, kalau dari sisi Mas Henry itu sendiri bagaimana? Baik, jadi benar sekali sih. Kalau saya bilang benar-benar awam, saya nggak akan ambil sih seperti itu. Karena saya kenapa dulu sekali orang bermain pada saat saya jadi junior auditor itu klien saya itu udah pada main saham semua tuh gitu kan. But saya juga nggak, udah ambil IPO nih ribut gitu kan. Saya juga mikir ini kenapa sih gini kan. Ternyata tapi pada saat apa namanya, pada saat tahu seperti itu kan. Walaupun saya bukan trader aktif ya, tapi paling nggak feel investment itu harus dilatih gitu kan. Kalau nggak, ya kayak bilang, lu renang aja gitu kan, renang tapi gayanya katak gitu. Pernah renang nggak gitu? Enggak gitu kan. Nah mau nggak mau kan harus nyebur kan, seperti itu. Jadi saya berinvestasi itu karena ya paling nggak tuntutan supaya saya tahu. Tapi kalau basic lagi kalau ditanyakan, kalau awam sekali di awal, saya mungkin akan berpikir sih seperti itu. Oke. Mungkin yang terakhir nih ke Mas Henry. Oke. Ada aku baca di beberapa buku ya. Investasi itu kan peluang suksesnya itu kalau nggak salah nggak lebih dari 40% ya. Peluang investasi apapun jenisnya, mau itu buka dealer mobil, mau itu dagang sayur atau mau toko kelontong. Itu kan namanya investasi ya. Untuk berdagang itu kan suksesnya itu nggak lebih dari 40%, probability-nya dan orang selalu menawarkan gimmick investasi, benar nggak? Betul. Dan kan investasi itu selalu penuh dengan resiko. Sepakat. Ya. Tetapi di dunia trading, probability-nya itu lebih besar daripada investasi bisa 63%. Nggak pernah 100%, tapi 63% peluangnya lebih besar. Benar nggak nih? Betul. Berarti antara investasi sama trading, peluang untuk sukses untuk ininya, karena kenapa? Trade itu kan berdagang ya, mungkin pakai time frame. Tapi ada lagi yang lebih unik. Antara judi dan investasi, peluangnya judi itu 50-50. Jadi antara investasi, antara judi itu saya ngeliatnya kok lebih besar judi gitu. Makanya, dan di sini aku ngelihatnya lebih ke behavior ya. Jadi di IPO ya udahlah. Saya juga punya beberapa teman, ada IPO 4, dia beli 4-4-nya, tinggal lihat auto reject atas, auto reject bawah, yang loss-nya di-cut, yang arahnya di hold. Ini kan sama-sama yang tadi saya bilang 50-50 gitu. Ya. Mungkin gitu ya, mungkin silakan Om Umar. Oke, makasih.
Om Henry baik lagi nih. Jadi sebenarnya kita kan mengundang Om Henry ke sini tuh walaupun Om Henry itu dari sisi advisory-nya, dari sisi akuntan publiknya, tapi kita mau minta arahan nih sebenarnya, tipsnya kalau memilih saham IPO itu sebaiknya apa sih yang dilihat Mas? Dari sisi valuasi apa yang mesti kita perhatikan sehingga probabilitas dari saham ini relatif besar untuk naik gitu. Monggo Mas. Baik, jadi baik lagi sih, pasti kalau pada saat ini expose tuh ditanyakan kan ya, sustainability-nya seperti apa gitu kan. Pasti walaupun ya ada yang minus juga, terus nanti apa namanya, terus listing juga, ya itu balik lagi sih beda story. Tapi balik lagi ketika namanya sustainable itu dari zaman nenek moyang dulu disebutkan, namanya jualan itu adalah ya sales juga dari HPP nilai biaya untung gitu kan, bukannya rugi. Oke. Jadi biar sustain adalah saham-saham yang untung dari sisi laporan keuangan. Walaupun di sisi lain namanya earning management juga ada sih Mas, seperti itu kan. Jadi ternyata laporan keuangannya bukannya melanggar ya, itu disahkan juga sama PSK, itu kan juga ada sistemnya, dibuat laba gitu kan, tidak menyalahi aturan, itu juga bisa. Tapi yang saya perlu sampaikan bahwa satu yang bisa dilihat adalah, kalau saya sendiri ya, saya melihatnya adalah dari sisi cash flow, karena cash flow is never lie. Jadi lihatlah cash flow operation. Kalau cash flow operation itu positif, berarti perusahaan itu bisa hidup dengan operasinya, tidak bergantung dari utang ataupun hasil investasi ya. Tapi kalau misalnya carrying income-nya itu positif, jadi itu yang bisa dilihat sih. Biasanya kalau lihat prospektus, saya lihat dari cash flow-nya dulu malahan sih. BSPL number sekian lah, tapi cash flow operation positif, wah ini berarti salah satu apa namanya bagus lah, apa namanya checklist bagus. Nah kalau di sisi lain dari valuasi, ya kalau kita ngomong di CF kan agak cukup rumit ya, harus tahu proyeksi dan sebagainya macam. Ya kita lihat aja pair-nya, seperti kan kita kali gampang. Kalau pair-nya masih affordable gitu kan, saya bilang kan, oh ya berarti itu masih masuk, maksudnya nggak sampai berapa puluh gitu, berapa puluh kali gitu kan, ini beneran nggak sih gitu kan. Ya in my opinion gitu sih Mas, tapi jangan salah ya, wah ini udah rugi gitu kan, tiba-tiba sahamnya naik gitu kan, ya itu beda cerita. Itu dia. Ini ada yang ngechat saya loh ini, sumpah. Ada yang ngechat saya nih. Jadi tadi Mas Henry bilang pertama lihat cash flow. Jadi cash flow never lie gitu ya, bahwa yes fundamental kita biasa lihat revenue, bottom line-nya berapa gitu, sama beberapa indikator PE, PBV dan segala macam. Tapi terkadang di market Mas ya, saham yang kecil, saya ngomong size-nya dulu nih. Kalau size-nya puluh triliun, bagus, mostly turun. Sementara saham-saham yang unyu-unyu gitu tuh terbang-terbangan, lompat-lompatan. Satu, dari sisi size. Kedua, enggak ini seriusnya ada yang nanya nih di chat. Kedua, dari sisi tadi yang rugi. Yang untung itu relatively stabil, kayak TTS, cuma ada mendatar dan menurun gitu loh. Sementara kalau saham-saham kecil yang rugi itu terbangnya unlimited gitu. Monggo Mas. Monggo lihat dikasih arahan Mas, gimana ya itu? Oke, iya. Jadi gini, balik lagi sih, kalau pegangannya mana dulu nih, karena tadi Mas Kus juga bilang bahwa ini gamenya adalah investment gitu kan. Ya, ada yang nyebutnya judi dan sebagainya macam, monggo ditafsirkan masing-masing. Tapi investment. Jadi ini partnya adalah high risk, high return seperti itu kan. Itu yang juga harus dipegang sebenarnya kan. Jangan sampai arah berkali-kali gitu kan. Ya ARB juga bisa berkali-kali. Nah, jadi itu konsekuensinya. Jadi tapi balik lagi sih. Jadi ini ada apa namanya? Ada faktor ya. Faktor X yang hanya mungkin yang tahu emiten, dan faktor X ini dan Tuhan yang tahu, seperti itu. Masa sih Mas Henry nggak tahu faktor X-nya? Kalau dikasih tahu. Mas Henry, ini sekarang ada, ini kan Mas Henry dari akuntansi, dari KLP kan? Iya, betul. Nah ini kan pada 2 tahun terakhir ini kan terjadi perdebatan yang fenomenal gitu antara mazhab
saham-saham teknologi dengan mazhab saham-saham konvensional gitu ya. Nah, cara menilai perusahaan, kemudian cara melihat future value-nya dan lain-lain lah. Ada yang namanya pakai GTV lah, apalah kayak seperti itu. Bahkan sempat waktu itu ketika salah satu perusahaan teknologi baru pertama kali IPO, gegap gempita dan akhirnya berantakan harganya gitu kan di market ya. Nah, apalagi hari ini juga ada kabar terbaru mengenai WeWork ya, sebuah perusahaan Oh ya. teknologi yang diinvestasikan oleh SoftBank ya, oleh Masayoshi Son ini juga dari puluhan billion valuation sekarang hampir near zero. Harganya pun udah 0, di Amerika Serikat seperti itu. Nah, pertanyaannya nih, apakah ketika seorang calon investor ya hendak berinvestasi di sebuah saham khususnya yang listing gitu, yang mau listing, perlu diajarin atau perlu dikasih cara-cara yang berbeda gitu loh untuk melihat kalau perusahaan teknologi mengenai resikonya, kemudian potensi dia bisa untung ya, karena kan sekarang udah ditarget nih misalkan beberapa tahun harus untung, tapi bisa nggak ada disclaimer dari orang misalnya gitu ya bahwa bilang kita akan bisa untung perusahaan nih kalau dengan bisnis model kayak begini gitu, dengan Ya, berkaca jadi kasusnya WeWork ya. ya. Tapi benar sih. Jadi itu another, saya juga ini kalau dia bilang kita ini kan mahzab apa kitabnya tuh beda ya. Jadi kitab Oh yang iya, venture capitalist gitu kan, yang oke. early stage sampai yang banyak sekali ataupun capital market, it's totally different. Karena saya sebagai public accountant atau advisory, saya pernah berkecimpung tuh di dua dunia itu, dua kitab itu. Ternyata kalau misalnya itu luar biasa, totally different. Orang-orangnya beda, cara pandangnya beda, terus cara permainannya pun beda seperti itu kan. Saya juga nggak. Tapi kalau saya boleh boleh dikatakan bahwa kehebatan dari saham-saham teknologi ataupun yang mungkin happening berapa tahun ke belakang adalah mengubah behavior. Itu yang nggak bisa dipungkiri ya. Coba kita kalau misalnya kita disebutkan saham apa namanya, saya sebut, mohon maaf ya, Goto, oke. Boleh nyebut nggak sih, Mas? Oke. Boleh, boleh. Boleh karena Boleh kan ya, Boleh untuk boleh. dong, boleh edukasi. dong. Oh ya, Goto gitu kan. Pada saat tadi bilang Rp1, harga IPO 300. Itu berapa hari atau berapa bulan ya sempat menggerakkan IHSG. Kalau dia naik, IHSG naik tuh. Dia turun, IHSG turun kan. Betul. Tapi sampai sekarang pun juga kan masih di bawah harga IPO. Tapi pernah nggak dibayangkan bahwa kalau Goto atau Gojek itu stop di Indonesia, apa yang terjadi? Chaos, pengangguran, nggak bisa GoFood, Gojek susah gitu kan. Jadi itu Oke. pun yang perlu dipahami juga. Tapi balik lagi secara fundamental, gitu kan. Ya disampaikan di prospektus pun seperti itu kan. Tidak bisa apa namanya menghasilkan laba sekian tahun gitu kan. Nah itu yang mungkin perlu sama-sama lah ya praktisi pasar modal. Karena kan itu kan basisnya kan berdasarkan dari fundraising ya, seri A, B, C sampai G kalau nggak salah tuh saya lihat di prospektusnya gitu kan. Tiba-tiba pindah ke pasar modal yang apa behaviornya juga berbeda. Itu juga perlu apa namanya, perlu di synchronize karena nggak ada tuh per sama GTV ketemu gitu kan, GTV di atas, per di bawah gitu kan. Itu tekniknya benar-benar berbeda. Jadi ini harus, kalau menurut saya sih harus sama-sama pemahaman atau edukasi bersama ketika saham-saham yang treatmentnya memang berbeda. Saya juga paham sih ketika WeWork si SoftBank itu kan habis-habisan. Ya, balik lagi sih ini terkait sama behavior dari si ordernya juga seperti itu. Jadi saya sepakat sih Mas. Jadi ada treatment khusus ya. Loncat dari kitab A ke kitab B itu memang harus ada penyesuaian. Nggak bisa auto login ya. Nggak bisa. Beda padepokan itu, Om. Ini saya revisi Mas Henry. SoftBank itu nggak habis-habisan, tapi dia habis beneran. Oh iya betul. Mas Henry, sebentar. Sebelum kita masuk ke teknikal nih, ada beberapa saham yang ditanyain ya, technically. Saya mau nanya sama Mas Kuswara sebenarnya. Oke. Kan ketika saham itu auto reject ke atas, terus cemplung gitu ya. Biasanya sih
ada patokan harga yang mesti kita lihat nggak sih, apakah itu Fibonacci dan segala macam gitu. Setelah ini gitu ya. Ya ada beberapa pesan ditanyain sama para netizen. Mas Krista ada yang mau tanya nggak sebelum kita masuk ke sana? Ya, saya mau nyambung apa yang tadi disampaikan Om Luke di awal ya. Setuju banget kalau sekarang ini investor kebanyakan dimanjain sama IPO dan menjadikan saham-saham IPO ini ya ajang spekulasi yang paling mudah ya Om Luke ya. Karena Iya. nggak perlu pakai analisis teknikal, nggak perlu macam-macam ya. Kadang-kadang kan orang, bahkan saya yakin laporan keuangan pun nggak dilihat, prospektus pun nggak dibaca gitu kan. Jadi ya karena anggapannya ya pokoknya dia beli IPO pengennya hari pertama kalau bisa exit kan gitu, karena sudah dapat 20%, 35% gitu kan, exit aja gitu, ngapain apa namanya nggak pakai pikir panjang. Dan itu akhirnya, karena saya juga dapat beberapa curhatan dari nasabah-nasabah investor gitu ya, Pak Krisna, 2 tahun terakhir ini kan main saham sulit ya, maksudnya nggak semudah waktu pas pandemi persis itu kan 2020 kan enak sekali ya. Oh kita tahu, ingat banget lah waktu itu Salah beli influencer. aja untung ya, nggak tahun dulu. Iya, kayak Betul. kayak kayak nebar kail tanpa umpan pun disamber gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Jadi sekarang ini agak sepi. Nah saya tadi sempat nyatet data ya, coba saya share screen sebentar. Betul katanya kata Mas Krisna. Saya bahkan beli saham Maha itu karena namanya ada Mandiri sama Perkasa, udah itu aja. Adi Perkasa. Kenapa nggak beli hebat? Dia sangat hebat loh. Enggak, kalau itu kan Mandiri ada apa Adi Perkasa gitu kan. Wah, Bang Mandiri gue moncer. Mitra gue moncer. Udah gue beli aja deh. Cocok sama CEO itu, Bos. Apa? Gimana Om Krista? Lanjut Om Krista. Ya, jujur, ini dalam hati saya agak kesal dengan saham-saham IPO ini karena bikin investor tuh males ya. Males menganalisa, males berinvestasi beneran. Maksudnya, ya pokoknya ya judi gitu, judi aja gitu. Jadi ya beli untung-untungan, cap-cip-cup kata Mas Luka, hari pertama naik, jual gitu. Jadi akhirnya transaksi belakangan ini kan jadi sepi. Nah ini terutama nih tahun ini kebangetan ya, baru 6 bulan ini udah 44 saham yang listing nih, saham baru nih. 44 nih hampir menyamai setahun penuh di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, dan nilainya juga lumayan besar, sudah 33 triliun gitu kan. Sebelum-sebelumnya memang saham yang IPO nih 2019-2018 juga lumayan banyak ya, 50-an, tapi nilainya kan kecil-kecil ya. Nah, terakhir-terakhir ini kan mulai gede-gede ya, terutama sejak 2021 ini kan ada Buka, MTEL. Nah, selain investor itu jadi males berinvestasi, menganalisa, juga mungkin kenapa nilai transaksi sekarang itu saya ngerasanya turun terus, itu juga banyak dana-dana yang sudah kesedot ke saham-saham besar ini, dan mungkin nyangkut pula gitu kan, mungkin ya nyangkut pula. Jadi akhirnya sisa dana, kalau investornya nggak bertambah lagi kan gitu kan, jadi sisa dana yang berputar di pasar reguler itu jadinya kan jadi Mengecil. berkurang banyak gitu. Itu menyebabkan jadi market di reguler jadi cenderung lebih lesu, lebih nggak kelihatan apa namanya ada volatilitas yang seru gitu lagi ya, nggak kayak ya dulu-dulu gitu. Jadi apakah cuman pandangan saya doang atau yang teman-teman yang lain juga sepakat seperti ini? Jadi kita nggak tahu ini fenomena ini akan sampai kapan gitu, apalagi kalau sampai SRO dan juga otoritas punya target IPO banyak gitu kan, tapi tidak diimbangi dengan misalnya penambahan jumlah investor. Jumlah investor nambah, itu nambah saya yakin. Cuman
dari datanya juga kan memang nambah. Tapi kan kalau dilihat dari kualitas penambahan investor ini kan juga nggak ini ya. Ya mungkin cuman buka coin store 100.000 terus ya terus sudah seperti itu aja. Nggak ada penambahan yang investor yang memang punya punya kualitas yang lumayan gitu. Dan ditambah lagi mungkin investor angkatan pandemi itu sekarang kan ekonomi sudah mulai bergeliat lagi ya, dan mereka mulai balik lagi ke bisnis awalnya gitu. Jadi ditambah ditambah hal seperti itu, akhirnya ya udah deh market jadi sepi. Ini data trading value harian ya. Memang sih masih di atas 10 triliun, tapi saya ngelihatnya ini mungkin lebih ke pasar negosiasi karena datanya memang nggak dipecah nih antara pasar nego sama pasar reguler. Kalau reguler saya yakin lebih rendah ya. Mungkin Om Kus yang tiap harinya ngelihat atau Om Luke itu rasanya kita hari-hari itu 6T, 8T sekitar itu aja ya, nggak jarang bisa sampai di atas 10T. Jadi ya saya ngerasanya nih benar-benar IPO itu ngerusak ya malah ngerusak apa? Ngerusak 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 pakemnya trader yang angkatan-angkatan sebelum pandemi gitu. Jadi ya jadi marketnya nggak seasik dulu lagi gitu. Ya meskipun kita masih bisa cuan, tapi rasanya nggak seseru dulu lah gitu. Mungkin ini pendapat saya aja ya. Mungkin boleh didiskusikan atau mungkin lanjut ke Om Kus. Silakan Om Umar. Oke. Sebenarnya saya mau menyambut sedikit nih antara Mas Krisna dengan Mas Hendri tadi. Saya masih ada 2 pertanyaan sih Mas sebenarnya. Ketika tadi IPO begitu banyak, terus dana kan cuma segitu aja kan, sehingga orang tuh cuma akhirnya beli IPO selesai indah lagi. Begitu juga dengan pihak sebut saja katanya itu market maker. Saya mau tanya nih Mas Hendri, sebenarnya ada nggak sih di market maker itu di dalam bursa Indonesia? Itu pertanyaan saya. Siap. Ini yang disebut Mr. X nih. Jadi sebenarnya sih Mr. X juga, oke. jadi sebenarnya market maker itu kan di Indonesia pun ada seperti itu kan. Kalau di luar kan memang kan resmi kan seperti itu kan. Nah tapi kalau saya Di luar itu dengar-dengar, namanya liquidity provider. iya betul, liquidity provider. Sebenarnya prinsipnya ya base-nya dari situ kan Mas, seperti kan liquidity. Karena kalau nggak liquid gitu kan, saya market maker tapi nggak liquid ya, dia nggak bisa juga untuk memakerkan market kan seperti itu. Jadi sebenarnya di Indonesia ada, cuma memang secara resmi pun itu tidak terstate ya. Tapi memang saya nggak tahu sih, saya baru dengar aja dari teman-teman bursa, saya nggak tahu sih wujudnya seperti apa. Dia akan di artikel juga ada di IDX Pars gitu kan, dia akan membentuk peraturan terkait sama market maker. Correct me if I'm wrong ya, tapi saya pernah dengar itu sih. Jadi tapi sampai sekarang sih belum ada sih seperti itu. Jadi itu ada semua. Gitu ya. Mas, my last question sebelum kita masuk ke teknikal. Itu kan tadi ada utama, pengembang, sama akselerasi. Kalau boleh saran nih, yang mana yang boleh kita layak untuk kita investasikan lebih nyaman? Oke, gini, baik lagi ya. Kalau dari kacamata pasti main board itu memang yang sudah mature kan, 3 tahun berdiri seperti itu kan, terus dengan pasti udah profitability dari sisi IDX-nya baik lagi. Tapi kalau misalnya baik lagi kalau dulu kalau memang yang fundamentalis sekali seperti itu kan, balik lagi ya, jangan menganggapkan tiba-tiba naik tiba-tiba turun. Fundamentalis sekali mungkin itu bisa sebagai saran main board. Tapi kalau misalnya untuk trial itu papan pengaman. Kalau dari sisi in my humble opinion saya sendiri, saya tidak menyarankan untuk akselerasi sebenarnya sih, karena balik lagi itu kayak supporting board ya, karena mungkin untuk papan-papan yang
untuk menyediakan untuk di apa namanya UMKM dan sebagainya macam, size-nya juga nggak besar. Menurut saya sih itu boleh dikatakan dalam tanda kutip investment grade-nya perlu dinaikkan lagi sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya untuk first entry mungkin saya sarankan untuk di papan pengembangan minimal seperti itu, Mas. Oke, asik. Siap, terima kasih banyak Mas Henry. Saya geser ke Mas Kus ya, Mas Kus. Mas Kus ada nggak nih? Oh, Ya, halo. Ya. ya, Halo. saya geser nih. Ada beberapa saham IPO yang ngejeblok. Terus orang nanya, enaknya ambil di berapa nih? Ada saham yang tadi yang ditanya, beberapa orang nanya PGEO dan MTEL. Boleh di-share nggak, Mas Kus, secara teknikal? Apa tuh PGO ya? Kalau nggak salah PGEO dan MTEL. Oke. PGO kita di Lotus sendiri udah beberapa kali call buy ya, PGO. PGO, kalau nggak salah tadi pagi kita call buy juga deh, ya di Lotus andalan Ya kan yang nanya Instagram. bukan ini. Oh, berarti Ya, yang nanya mungkin nggak punya Instagram Lotus. Follow Instagram Lotus ya. Oke. Oke, secara ini pakai daily ya. Tapi saya karena dia baru IPO, saya pakai time frame-nya intraday 4H ya atau 4 jam. Kita pertama kali untuk ajak beli di PGO itu di 770 terus ya 780, begitu ngebreak kita lebih pilih add buy, artinya maintain buy. Karena balik lagi ada cerita fundamentalnya dia untuk si PGO. Labanya dia cukup bagus, stabil, cukup baik. Dari sini dia udah ada ATH ya. Kemarin ATH wajar aja kalau dia koreksi ya, ada koreksi balik lagi mau coba ke dalam channelnya si PGO ya, di market strukturnya. Kemungkinan dia untuk jangka pendeknya dia akan uji lagi di 1045 ya. 1045 targetnya. Nah, ini 1045 akan diuji lagi untuk mediannya di 1125. Kalau memang market mendukung bisa 1255. Agak sedikit overnya, targetnya saya di 1455. Tinggal jaga resiko. Nah, jaga resikonya kalau misalnya turun kurang dari 855, apa yang teman-teman lakukan? Itu yang kita namanya jaga resiko. Oke. Gitu. Untuk PGO. Selanjutnya ada Mitratel ya, kalau nggak salah tadi ya. MTEL ya, MTEL. MTEL tadi kalau MTEL kalau saya dari RRG atau cacingmologi, masnya tuh lagi loncat-loncatan. Oke, lanjut. MTEL bagus ya, saya ngeliat dari ininya, cuman dari secara market strukturnya dia sendiri, dia belum break, nggak seperti PGO. Hanya aja dia saya ngelihat hari ini nih ada high, low, high. Jadi untuk spekulasi, untuk trading pendek boleh ya. Apalagi kalau bilangnya Om udah breakout dari trendline. Yes, kalau dari trendline iya, aku setuju dia udah breakout. Tetapi kalau dari secara strukturnya dia belum breakout. Yang harus di break adalah 800-nya nih. Jadi ada nggak ruang untuk cuan? Namanya di bursa potensi-potensi itu selalu ada ya, potensi untung, potensi rugi itu selalu ada. Yang paling penting kita tahu jaga resikonya. Paling kalau pengen saya ini kan gambarkan jaga resiko aja. Jika dia kurang dari 685 artinya protect your asset. Jadi arahnya bisa aja kemungkinan ya, saya bilang kemungkinan bisa aja besok dia koreksi ke sini ya 695, dia baru naik ke atas, atau dia bisa melanjutkan naiknya lagi ke sini baru dia koreksi. Jadi ada dua variabel dari Mitratel ini sendiri ya, tapi secara trennya sendiri dia jangka pendek, jangka panjang, dan ininya dia masih downtrend. Itu untuk Mitratel. Ada nggak? Sorry tak potong sebentar. Ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah karena Mitratel itu harga sekarang ini 720 itu masih di bawah harga IPO-nya 800 gitu. Iya. Jadi
pertanyaan dia adalah apakah akankah ada harapan untuk break harga IPO di 800 tadi? Nggak ada yang nggak mungkin, semua selalu Nggak ada ada yang mungkin. namanya harapan. Cuman saya kembalikan lagi ke teman-teman, bisa nggak disiplin dalam jaga resiko untung ataupun resiko rugi gitu. Jadi pasar modal itu kan konsepnya itu kan pasar tempat mencari modal, baik itu retail ataupun emiten ya Mas Henry ya. Dua-duanya sama-sama cari modal gitu, terjun ke pasar Oke. modal. Itu betul loh. Betul, modal Tuan ngopi, modal makan. Modal ekspansi ya kan, modal usaha dan lain-lain, modal bayar hutang. Jadi memang dibilang bisa balik lagi nggak? Bisa aja, nggak ada yang nggak mungkin ya SG. Kalau teman-teman perhatiin di 2021 pernah ada yang ikut DCII IPO 400 perak itu lari ke 50.000 loh. Oke. Jadi nggak ada yang nggak mungkin pasar modal, tinggal disiplin, seberapa disiplin gitu kita ya. Disiplin ambil resiko untung sama resiko rugi atau istilahnya trailing stop lah. Ini untuk mitra Mas telkom. terakhir Mas ada yang nanya GoTo tadi saham IPO tapi ya begitulah. Kalau GoTo secara market strukturnya kemarin nih ada auto reject atas ya, ada rebalancing dari MSCI ya, gede banget memang di sini. Harapannya sih dia hanya membuat retrace ya, waktu itu dia harapannya membuat retrace, melanjutkan tren naiknya kembali. Tetapi kan apa ya? Ini berkata lain, ternyata dia balik lagi ke dalam market struktur. Jadi kalau saya tafsirin di GoTo ini tren jangka pendek ya. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Jangka pendeknya dia bearish, jangka menengahnya dia sideways, jangka panjangnya dia lagi bearish. Nah, sekarang dalam fase konsolidasi. Tinggal kita lihat nih untuk si GoTo apakah dia cukup bisa tertahan di ini, sebenarnya masuknya area-area demand area juga ya, dari 91 sampai area 81 nih area demandnya dia, karena waktu dia reversalnya nih area-area sini nih ya, rejectionnya si GoTo. Tinggal balik lagi di pasar itu kan yang lebih menguasai itu adalah supply and demand. Nah, sekarang yang menguasai supply-nya siapa, yang menguasai demand-nya di GoTo siapa? Tinggal teman. Jadi kalau dari poin technical-nya ini masih sideways karena secara year to date-nya range-nya dia lumayan cukup lebar, tapi menariknya ini kita sekarang di area support, untuk resistnya lumayan agak sedikit tinggi nih. Misalnya contoh ambil di sini 91, asumsi aja bisa dapat ke 120 udah 30%, apalagi dia bisa sampai 128, 40%. Ada nggak resikonya? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada resiko. Kita keluar rumah aja ada resiko ketabrak sepeda, ketabrak mobil. Resikonya katakanlah 12% ya, atau 13% resikonya. Besok seru nih GoTo ya, Om Kus ya, karena besok laporan keuangan kuartal 2 keluar ya. Kebetulan hari ini gue udah beli duluan. Tadi aku bilang kayak sih udah already price ini tuh penurunannya. Kebetulan gue beli duluan. Jadi gue udah antisipasi loss-nya di berapa, risk-nya di berapa. Udah pasti yang nomor satu itu yang gue cari risk-nya dulu, bukan return-nya dulu. Risk-nya berapa? Oke, 13%. Terusnya kalau konsensus analis di Bloomberg itu kuartal 2 GoTo masih loss 2,9 triliun. Oke. Sedikit berkurang daripada kuartal 1 kan dia loss 4T ya. Ini ya berkurang, tapi kan orang expect kan ya GoTo udah mulai profit lah karena dia udah naikin biaya transaksi dan efisiensi sana sini kan ya. Tapi ternyata masih susah ya mungkin. Sesuai skenario dari prospektus sampai 2024 dia nggak akan cetak laba. Kalau nggak salah Mas Henry benar nggak? Ada prospektus waktu di IPO. Ya, betul. Sampai Dia 2024 dia nggak akan cetak laba. Jadi apa yang dijanjikan sama GoTo benar. Jadi kita masih ada 6 bulan lagi. Jadi dia ada pertanyaan dari Bu Leni nih. Tambahan lagi ya untuk GoTo. Saya pakai alat bantu, salah satunya oskilator. Ini di atas adalah dari RSI stokastik, yang bawah stokastik.
yang menarik di Goto ini dua oskilator ini udah masuk jenuh jual nih. Ibaratnya nih tinggal nyungkil ke atasnya aja. Nah, tadi kita di Pantesan jadi internal, start. aku di internal, kebetulan kita kan Lotus ada internal ya. Harapannya jangka pendek coveringnya dia itu di 98 close, mungkin 1-2 hari dia kalau close di 98 bisa hold dengan resiko di 90. Kalau misalnya besok bikin lower low lagi, kita lihat-lihat lagi ya, karena nggak bisa di ini juga. Dengan tujuannya ya bisa covering 198, keduanya di 110, ketiganya ada di 118. Jadi kalau ngelihatnya ini, saya ngelihatnya ada ruang kemungkinan teknik ke rebound ataupun ada rebound, ada hijau lah 1-2 hari untuk Goto ya. Hijau Dua muda ini kayaknya. hijau muda bisa jadi ya. Tapi Kembali ke Om Kus, yes, Om Mas Kris, ada pertanyaan apa tadi? Itu Bu, ada Bu Leni nanya ADMR. ADMR belum secara market struktur belum break ya. Memang hari ini ada kenaikan didukung dengan volume rata-rata. Cuman buat saya ini masih biasa-biasa aja untuk volumenya si ADMR. Dia akan sangat menarik kalau dia break di flip levelnya 1085. 1085 break biasanya yang trader-trader buy on break ikut ngedorong volume. Tapi kalau untuk saat ini saya belum melihat kalau dari ininya high low ya. Nah, ini belum break dari strukturnya ADMR. Kalau yang pengen teman-teman perhatiin hari ini yang benar-benar signifikan banget ledakan volume, saya lebih pilih di Inco. Saya nggak tahu ada apa. Cuman hari ini kayak Monas nih, gede nih tiba-tiba nih. Ada bullish engulfing juga ya. Candle kemarin hari Jumat ditutup, hari ini Seninnya dipeluk nih. Iya, ya penurunannya tajam. Bisa perhatiin kalau nggak salah ini menu besok saya di Lotus. Stop lossnya juga resikonya bisa terbilang kecil nih di 6150. Untuk Inco upside-nya juga lumayan cukup sedikit melebar, katakanlah besok agak sedikit turun ya di 6350 atau 6300. Kalau pengen main trading pendek ngikutin fundamental bisa kok dapat 6900 sampai 7000. Jadi upside-nya bisa 8-10%, downside-nya sendiri kurang lebih nggak sampai 3,5%. Jadi saya lebih pilih di sini. Secara market strukturnya dia juga belum break, dia masih sideway. Cuman kita manfaatkan ruang volatility yang ada. Gitu. Oke, siap. Apa perlu dengan momentum cacing-cacingnya atau tidak? Nggak usah Om Kus, karena hari ini sebenarnya kita membahas Oke, nih. IPO top gitu loh. Oke. Ada saham-saham Karena apa lagi yang IPO? Iya, kebetulan kita tadi janji sama Mas Henry 1 jam, dan sesuai dengan kesepakatan. Jadi kita akan sudahi pertemuan kita kali ini. Oke. Saya on behalf of Lotus Sekuritas, terima kasih banyak kepada Mas Henry, kepada semua narasumber, ada Mas Krisna, ada Mas Gus, ada Mas Luke gitu ya. Saya salam sedikit ya bahwa yang namanya IPO itu adalah satu proses fundraising yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun kita gimana cara melihat satu emiten itu bagus atau enggak, kalau menurut Mas Henry adalah yang paling utama adalah cash flow. Jadi somehow yang namanya PE, PBV, aset berapa, revenue, net income, dan segala macam itu bisa di quote-unquote ditacap. Tapi kalau yang namanya cash flow itu relatif benar. Jadi itu yang wajib diutamakan. Nomor satu cash flow. Selebihnya untuk papan utama, papan akselerasi, papan menengah kalau bisa sih minimal kalau memang kita meyakini satu perusahaan itu yang paling solid adalah papan utama karena mereka memiliki prasyarat sudah 3 tahun, semua bukunya sudah solid, valid, positif gitu ya. Adapun dari IPO itu sendiri itu berarti menjadi profesi penunjang.
still anyhow kalau kita mau membeli satu saham IPO itu tidak ada hubungannya siapakah KAP-nya, siapakah underwriter-nya, atau siapakah legalnya. Karena somehow market price itu tidak ditentukan oleh underwriter atau KAP atau legal dan segala macamnya. Karena harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Betul Mas Henry ya? Correct me if I'm wrong. Iya. Betul. Ya gitu. Anyway, still IPO itu adalah salah satu bentuk dari kemungkinan untuk kita bisa menghasilkan cuan. Tinggal kembali ke risk profile, apakah mau all out di IPO atau di porsi-porsi sesuai tadi ke 4, benang 3, kalah 1 ya nggak apa-apa lah, dia udah ngitung probabilitasnya gitu loh. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat semua pihak. Terima kasih kembali lagi sekali lagi Mas Henry dari KAPH Dori, Mas Kuswara, Mas Luke dari Samologi, dan Mas Krisna. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat-sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Terima Henry. kasih semuanya. Terima kasih. Mas Krisna, Mas Gus, Mas Umar, Mas Luket. Selamat malam. Malam. Selamat Mas.